Saudara pemirsa, saat ini saya berada di Kampung Wasur 2, tepat di hari Rabu tanggal 18 September 2024 di jam 6 sore. Saudara pemirsa bisa saksikan masyarakat begitu antusias menghadiri undangan dari tokoh sentral Provinsi Papua Selatan, Bapak Dr. Johannes Kubagepse, bersama calon gubernur Provinsi Papua Selatan serta calon Bupati Kabupaten Merauke. Saudara pemirsa, kita bisa lihat masyarakat Wasur 2 antusias menghadiri walaupun ini malam hari dengan jumlah yang begitu banyak. Masyarakat Wasur 2 mereka duduk melantai di bawah untuk mendengarkan sambutan atau penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Dr. Johannes Kubagepse, kedua bakal calon serta ketua Partai Golkar Bapak Ulu Kenan. Saudara pemirsa, demikian saudara pemirsa, kita ikuti sambutan pertama dari Bapak Dr. Johannes Kubagepse sebagai tokoh Selatan Papua. Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam ini menjadi malam pertemuan yang semakin menghangatkan hubungan silaturahmi dan silaturahim kita satu sama lain, saling memberi arti supaya kita memiliki sebuah kekuatan untuk mengarungi samudra perjuangan panjang yang belum selesai. Mestinya saya harus tampil sebagai calon gubernur, tetapi karena banyak hal saya tidak bisa tampil untuk berlagak di dalam pemilihan tanggal 27 November nanti. Saya minta maaf kalau kemudian harapan masyarakat tidak bisa terwujud karena saya tidak bisa tampil sebagai salah satu kandidat calon gubernur untuk Provinsi Papua Selatan. Tetapi sebagai gantinya, Presiden terpilih sudah mengajak saya untuk bergabung di Agrinas sebagai salah satu direksi yang akan mengurusi pertanian. Jadi saya tetap akan dekat juga dengan pertanian. Jadi tidak usah takut, saya tetap akan ada dan kita akan bersama-sama bekerja keras untuk mewujudkan program ini menjadi program nyata, program strategis nasional dalam rangka menghasilkan pangan yang berlimpah supaya masyarakat bisa dengan sumber itu meningkatkan pendapatan dalam rangka perbaikan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, Pak Gubernur, calon gubernur. Pak Randi, malam ini kalau saya bicara di sini bukan saya tawarkan sesuatu yang saya belum pernah tahu. Pada hari ini dulu saya ke sekolah, saya dulu ke sekolah di dulu sekolah dasar. Jadi dulu sekolah dasar, saya buka sekolah di kampung Kabupaten punya, di Pak Calon Gubernur punya. Beliau kepala kampung, saya kepala sekolah. Jadi saya tahu beliau betul. Kalau di Merauke orang pintar banyak, tapi orang yang rendah hati mendengar suara orang tidak salah kalau kita pilih Pak Darius. Saya pikir sekarang bapak ibu banyak kita membutuhkan orang seperti ini. Orang yang mau dengar suara saya. Yang berikut, orang berikut yang saya kenal ini Pak Kusmanto. Pak Kusmanto ini saya dulu di SD, lalu kemudian calon jadi anggota di calon caleg. Saya dulu surat banyak dan sama-sama beliau. Itulah sama beliau. Jadi orang-orang sudah pernah kerja dengan saya. Malam ini saya pakai baju kuning. Saya mau tunjukkan kalau ada kader Golkar di sini, saya mau sampaikan bahwa Golkar tidak pernah kerja 50%, 100% maju, 100% mundur. Malam ini saya harus mengatakan, memang kami semua sudah diperintah. Kalau ada saya dan teman-teman saya yang tidak melaksanakan perintah ini, hukumannya tidak ada apa namanya, teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, langsung dipecat. Dan kebetulan saya di kabupaten nanti masa tugasnya sampai dengan tanggal 20 bulan Oktober.
21 saya jadi masyarakat kembali seperti Bapak dan Ibu, dan nanti tanggal 4 November saya dilantik kembali menjadi anggota DPR Provinsi Papua Selatan. Jadi memang saya tidak banyak budaya dikenal, tapi kalau di daerah saya, daerah Bian di sana, kalau mau kasih salah saya di situ ketemu matahari di sebelah barat, matahari terbit dari barat ke timur, itu berarti di sana orang panggil saya nama itu bukan Paduru. Lo tidak bilang jadi orang panggil Cawer. Cawer itu saya punya nama lahir di sini. Cawer kala itu berarti matahari sudah terbit dari sebelah barat dia turun timur. Baru kau bisa kasih kata saya. Bukan karena saya hebat, tapi saya selalu duduk dengan masyarakat dan saya ingat apa keluhan mereka. Sampai saat ini lawan kotanya saya tidak pernah jalan kemana-mana, saya fokus di pusat dengan masyarakat. Dan banyak tempat yang saya sudah jalan, biasanya saya tanya ini jalan sejak kapan? Dia bilang ini bekas dari Pak John dulu. Dia Pak John tidak jadi bupati, tidak ada lagi Pak pembangunan itu. Saya tanya rumah, dia bilang ini dulu Pak John dulu yang bangun. Semua itu, saya sampai di Asmat, saya sampai di Bogor itu. Kemudian kalau Bapak John menjadi calon gubernur, itu usah pemilu, yang lain sudah simpan uang. Uang yang ada Bapak tidak usah kampanye, mari kita bikin besok saja. Ya, tapi mungkin kakak tahun ini istirahat, tapi kakak juga, terserah saya percaya betul bahwa kakak tidak sono. Saya kenapa panggil kakak? Semua di sini panggil Bapak John, saya panggil kakak karena kakak dari Kinon, saya juga dari sini. Saya dari Kimau Pulau, kakak dari Kimau Daratan Besar. Jadi sejak kecil kami kenal kakak. Jadi macam kalau kemarin kita lihat Pak Jokowi dia kasih dia punya anak, memang karena dia pikir betul. Setelah saya ini, orang bilang tahu tidak sama dengan rasa. Semua orang tahu program ini, tapi merasakan tidak. Kalau saya sendiri juga, ini orang masih bilang begini sombong. Saya memang sombong, saya tidak suka dengan orang sembarang. Orang lain bicara bisa tidak mendengar. Tapi saya termasuk puji kakak ini karena kakak punya pemikiran. Pikiran ini tidak pernah ingat dirinya. Seluruhnya dia pikir untuk masyarakat. Dan untuk itu, saya dari Partai Golkar, Partai Gerindra dan PKS, 3 partai besar. Mulai Oktober nanti yang berkuasa di partai-partai ini. Jadi program mulai turun. Saya dengar sekarang ini masuk belum ada sekolah ya. Ya, saya dengar ada sekolah di sini. Nanti kalau itu Christian ini, Pak Christian ini masih hujan nih. Ini masih hujan. Saya kenal bisa dapat bonus. Ya. Ada apalagi Bapak Yatesi bilang bahwa ini dari Banyuwangi. Jadi silaturahmi. Tapi kalau untuk bilang ada mudah-mudahan dia menjadi anak mantu saya. Tapi ini bercanda saja, bercanda. Kami 3 partai ini setelah Pak Prabowo dilantik, pemerintahan ini akan diurus oleh Pak Prabowo dengan Gerindra, Golkar dan PKS. Dan itu harus satu perintah, program yang dibuat di Jakarta harus dibuat di kabupaten sampai di provinsi dan kabupaten. Kalau itu bisa jalan, berarti yang tadi dengan suara-suara itu luar biasa. Ini orang WhatsApp saya kepala nih Pak. Cuma selama ini mungkin karena kita sendiri bagi-bagi suara, akhirnya begitu. Tapi kalau di daerah saya pernah bicara banyak kan saya pernah buat. Kalau di sini pasti ada bilang, buat apa di sini? Saya minta maaf. Tapi saya ini salah satu orang yang tiap hari saya melayani orang. Dan kalau besok ini Pak Gubernur tidak layani orang, Pak Bupati tidak layani, Wakil ini tidak layani, bilang sama saya, Bapak Domin itu kenapa saya mau ketemu Bupati? Saya bisa marah orang. Bupati, Gubernur, saya bisa marah. Karena itu adik saya. Dan kami orang Papua itu kalau ada kakak itu dia kok pangkat besar bisa marah juga. Saya minta maaf, saya ingin sekali bicara, saya senang sekali bicara. Cuma ada yang kode-kode saya, berarti itu sudah stop sudah. Nanti kita akan bicara lagi tanggal 22, 23 kalau kita tahu nomor urut. Jadi ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Ada satu pertemuan lagi, malam ini mungkin kita saling perkenalan. Di atas tanggal 23 pertemuan kita kasih nomor. Nanti kalau dalam berapa itu sudah kasih tahu, tapi balik itu sebenarnya usuk nomor berapa? Tanggal 23 itu sudah. Kira-kira itu bisa sampaikan, saya mohon maaf apabila bahasa saya tidak terlalu dipahami, karena ini bahasa imam gitu. Tapi dia saya baik-baik.
Terima kasih, Tuhan berkati. Yang saya kasihi Pak Suyadi selaku tokoh pendamping masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat di Kampung Wasur, dan para penyusup yang ada di tempat ini yang juga tetap bertahan dalam segala cuaca yang terus berkembang, dan juga Ade Domin Lukianan dan Ade Kusmanto serta anak Christian David Tarigan FC dan adik kami Darius Dewilom FC yang hadir membawa diri ke hadapan Bapak dan Ibu semua. Semoga berkenan untuk diterima sebagai bakal calon yang mau datang untuk memperkenalkan diri, sekaligus juga berkenan untuk mendapatkan restu dukungan dari Bapak dan Ibu semua selaku bakal calon dari seluruh bakal calon yang telah diproses di KPU dan mendapatkan kepastian untuk melangkah ke tahap berikutnya. Terima kasih untuk tuan rumah, dan terima kasih untuk alam semesta ini yang masih memberikan kesempatan untuk tidak disiram oleh hujan, tetapi kita bisa menikmati suasana ini dalam keadaan yang kita alami pada malam hari ini. Proses waktu terus berjalan, proses terus bergulir, dan kemarin sudah ada hasil keputusan dari MRP tentang para bakal calon setelah ditelisik tentang status masing-masing dan dinyatakan oleh KPU, oleh MRP, yang meskipun bertentangan dengan fakta tentang asli dan tidak asli, tapi kalau lembaga itu memiliki kewenangan untuk mengaslikan orang lain, ya saya pikir monggo-monggo saja itu. Ya. Kita sudah siap untuk berlaga dan untuk masuk ke langkah berikut, itu penarikan undian supaya bisa memacu perjalanan pertarungan selama beberapa minggu untuk mengikuti proses pemilihan nanti. Jadi untuk itu ada waktu untuk memperkenalkan diri. Pak Darius Fitri. Bapak Doni, Ketua DPR Kabupaten Merauke. Pasangan arus, yaitu Bapak Dari dan Bapak Sapan, dan pasangan Kristo, Kristian Kipsi dari Pak Kusmanto. Setelah berkeliling ke beberapa tempat, dan malam hari ini baru ada kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka, memperkenalkan diri kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di Wasur 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom. Yang terhormat Kataku, yang muda bersih, yang bersama selalu di Wasur 2 dengan masyarakat Wasur 2. Yang terhormat Bapak Suyadi selaku tokoh masyarakat bersama masyarakat di Wasur 2 yang dan pagi sampai sore manapun juga beliau selalu bersama masyarakatnya di Wasur 2.
yang terhormat Bapak, dulu Bapak Guru ya, saya tidak disebut sekarang Bapak Guru, tapi sekarang Bapak DPR ya, kakak yang tercinta Dominikus Tulokiana. Dan tidak dilupakan seluruh masyarakat keluarga kelas 2. Terima kasih banyak sudah membuang waktu, sudah meminta waktu, mohon minta maaf atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah datang untuk mendengarkan suara-suara hati dari lubuk hati seorang calon gubernur Papua Selatan. Malam ini saya mau perkenalkan diri. Nama saya Darius Gwedilong Gipse, adik kandung dari Bapak John Juba Gipse. Ya, mungkin banyak yang bertanya kenapa sampai adanya harus berdiri bertatap muka hari ini. Untuk selanjutnya beliau yang akan menjelaskan kenapa sampai saya harus berdiri di depan Bapak Ibu, anak-anak, cucu-cucu yang ada di Wasur 2 ini. Beliau sebentar nanti akan sampaikan alasan apa sampai saya diberikan kepercayaan tongkat perjuangan kurang lebih 20 tahun yang lalu. Beliau perjuangkan untuk Papua Selatan. Tanggal 21 Juli beliau memberikan kuasa sepenuhnya kepada saya, adik bungsunya, untuk melanjutkan karya bakti Papua Selatan. Besok kalau terpilih, mudah-mudahan tidak salah langkah, tapi pasti. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Untuk visi misi, ya saya sudah sampaikan visi misinya. Berhubung keputusan dari KPU, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dari 4 calon kita bisa dinyatakan lolos verifikasi dari syarat yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk calon-calon baik bupati maupun gubernurnya di tanggal 23 besok yang akan datang. Ya, kalau itu sudah berarti kami akan tarik undian. Setelah tarik undian baru kami tahu nomor apa yang kami akan peroleh, baik calon gubernur untuk Papua Selatan maupun bupati dengan wakilnya. Kita semua menunggu di tanggal 23 yang akan datang. Oke, baik. Tadi saya dengar Bapak DPR tadi dia bilang bahwa tadi saya dulu itu kepala kampung. Benar. Status saya waktu itu di tahun 1992 saya dilantik oleh Gubernur Papua Barnabas Suedu. Di tahun 1992 beliau juga yang jadi saksi lantiknya kami di Cuma. Saya menjalankan kepala kampung di kampung saya, Kampung Wanang, selama 5 tahun. Di tahun 1997 ya berkat datang di karena saya dipanggil menjadi PNS di tahun 1997. 97 saya jadi PNS, diangkat jadi pegawai negeri. Tugas pertama di Imam bersama beliau ini. Jadi saya salah satu kepala kampung, mantan kepala kampung. Jadi kalau ada bapak-bapak kepala kampung, ingat, saya salah satu. Kalau besok saya
jadi Gubernur Papua Selatan berarti citra kepala kampung akan naik, baik di Papua, baik di seluruh Indonesia. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Untuk tidak membuang waktu, nanti kami akan berikan waktu untuk beliau yang akan sampaikan semuanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sosok yang telah bertekad untuk mengambil bagian dalam proses pertarungan pemilihan dari tanggal 23 setelah penarikan undian sampai minggu tenang nanti untuk mendapatkan restu dukungan di kotak suara pada tanggal 27 November 2024. Kulo seperti yang dijelaskan Pak Yadi Wau. Saya seperti yang dijelaskan Pak Yadi tadi gitu. Saya kesini bukan untuk nyari jodoh Pak, tapi kalau dapat ya nggak apa-apa lah gitu. Ya, di kehadiran kami di sini untuk memperkenalkan diri gitu sebagai calon bupati dan calon wakil bupati sekaligus dengan Pak Gubernur. Jadi kami berjalannya satu paket, satu komando di bawah arahan Bapak John gitu. Karena memang kami ingin melanjutkan apa yang dulu sudah pernah dimulai oleh Bapak John. Ada pepatah yang bilang lain koki, lain masakan, lain guru, lain ajaran. Ya, semoga dengan bimbingan dari Bapak John kita bisa melayani masyarakat dengan baik. Ya, jadi itu kalau latar belakang saya, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah dijelaskan, saya menjalani pendidikan kulo SD Sempeten Jawa sampai tahun 2007, terus kulo di sekolahnya memiliki SMP memiliki kulo tamat SMP 2007, lalu kemudian SMA memiliki dan SMA 1 Merauke, terus kulo kuliah dan STPTN. Satu sekolah kulo itu ke sekolah yang lain masyarakat kulo Pamong, satu alma mater dengan Bapak John. Terus kulo sempat kerja dengan sobat karena memang STPTN itu sekolah kedinasan, jadi saya lulus itu langsung jadi PNS Bapak Ibu sekalian. Tapi saya sudah mengundurkan diri dari PNS sementara proses sedang berlanjut. Niki kulo dari klaster kali ini terus terang kulo seneng karena kulo nggih sakjane niki nggih warga Wasur mriki Bu. Cuma karena barangkali aktivitas saya yang cukup padat, jadi ya memang mekur apa ya istilahnya numpang turun ya. Soalnya isu budal balik tengah uni, terus betul sempat ya kenalan lah, makanya berdua harus seperti ya. Ya jadi begitu. Saya dengan Pak Kusmanto gitu Bapak Ibu berkomitmen untuk maju sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Kami punya visi besar Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah mendukung program nasional terkait dengan ketahanan pangan. Gitu. Jadi kami punya program itu ya petani berdaulat ya gitu. Itu di dalamnya harapan kami bisa mengcover seluruh kebutuhan masyarakat tani kita gitu. Karena partai pengusung kami adalah partai yang menang di Pilpres gitu. Jadi harapan kami bisa terus sebenarnya sejalan dari tingkat pusat, provinsi kemudian di daerah gitu. Itu harapan besar kami gitu. Moga-moga setelah perkenalan ini bisa mengenal sosok
calon gubernur dan wakil gubernur serta sosok calon bupati dan wakil bupati, sehingga bisa mendapatkan satu gambaran tentang profil dari para bakal calon yang sebentar lagi akan melakukan penarikan undian tanggal 23 November nanti. Nah, setelah itu atribut yang legal berupa stiker dan baliho beserta dengan nomor undiannya masing-masing bisa dipampang untuk diketahui oleh masyarakat luas. Ya. Dan pada saat itu akan ada kesempatan debat yang digelar oleh KPU untuk menyampaikan keunggulan pemikiran bagaimana mereka dari setiap pasangan akan menyusun program kerja dalam rangka membangun masyarakat di daerah kabupaten dan juga di provinsi Papua Selatan sebagai daerah otonom baru. Ya. Jadi pemikiran untuk membangun daerah otonom baru ini menjadi penting, sangat penting bagi masyarakat untuk tidak keliru memilih pasangan bakal calon atau calon nanti, supaya kita tidak berjalan dalam start awal yang keliru, sehingga perlu ada satu desain yang baik di mana Provinsi Papua Selatan sebagai daerah agraris yang terbesar, yang terluas di seluruh provinsi di Indonesia, bisa benar-benar menjadi sumber rahmat bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Dan proses awal dari negara yang sudah dilakukan adalah menetapkan Provinsi Papua Selatan yang berfokus di Kabupaten Merauke sebagai program strategis nasional lumbung pangan dalam rangka mendukung kedaulatan pangan bagi negara Republik Indonesia. Sehingga tahap awal itu sudah mulai diawali dengan program OPLAS, perbaikan irigasi yang sudah berfungsi, yang tidak berfungsi maksimal, sehingga saluran-saluran itu sedang dalam pembenahan. Di fokus area 40.000 hektar yang sudah kita bangun, dan program OPLAS itu sedang berjalan. Terima kasih atas seluruh simpati pada malam hari ini yang masyarakat telah datang. Moga-moga jumlah ini akan menjadi penentu kemenangan bagi pasangan calon yang menjadi pasangan calon manunggal atau calon yang satu paket dari paket gubernur, wakil gubernur, dan paket bupati dan wakil bupati. Moga-moga masyarakat semua memberikan kepercayaan. Kalau masih ragu, yang pasti itu mereka bukan malaikat, tetapi mereka adalah manusia yang juga bertekad untuk melanjutkan apa yang pernah kita alami bersama ketika saya memandu negeri ini selama 2 periode dari tahun 2000, 2005, 2010. Ini harapan saya, semoga masyarakat dapat memberikan kepercayaan, memberikan amanah kedaulatan kepada dua pasangan ini, baik pasangan bupati wakil bupati maupun juga gubernur dan wakil gubernur. Seluruh konsep tentang pembangunan negeri ini kita sudah siapkan, dan program ini benar-benar adalah program pembangunan masyarakat, sehingga mayoritas penduduk atau mayoritas warga masyarakat dapat menjadi inti dari program pembangunan
kabupaten dan juga program provinsi Papua Selatan. Itu yang akan menjadi fokus kita, dan juga pertanian yang menjadi sokok guru dari program pangan kita. Saya akan hadir di situ sebagai salah satu direksi di Agrinas untuk membangun pertanian lebih konkret, lebih luas, lebih memberikan dampak yang sangat besar. Dan proses untuk penampungan produksi masyarakat tetap akan dilakukan oleh Agrinas di samping Bulog yang menampung hasil dari hasil tani masyarakat. Saya kira demikian Bapak dan Ibu, kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu untuk mempertimbangkan haknya diberikan kepada dua pasangan ini. Tidak usah ragu, karena saya akan tetap menjadi tutor atau menjadi pendamping, penasehat bagi dua pasangan ini jika masyarakat benar-benar memberikan kepercayaan di kotak suara pada tanggal 27 November nanti. Itu yang bisa saya sampaikan dalam awal acara temu kenal dengan para bakal calon. Moga-moga ini akan menjadi sahabat kehidupan, sahabat perjuangan dalam rangka peningkatan pendapatan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuasa bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pada malam hari ini semua yang seluruh masyarakat Wasor hadiri bisa mendapat manfaat, bisa membawa berkah untuk masa depan kita dan anak kita, yang insya Allah pada malam hari ini titik awal kita menuju program yang baik. Terima kasih juga saya diberi kesempatan pada malam hari ini untuk memberikan sambutan. Tapi alangkah baiknya saya mewakili juga karena calon bupati dan calon gubernur. Saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa beliau juga merupakan warga Wasur, apalagi calon bupatinya yang diri Pak Christian Gipsi, itu nama kandungnya asli Banyuwangi. Enak Banyuwangi gini? Banyak. Ini ada uang dia masa ambil uang ini. Saya berharap warga Wasur mungkin yang hadir pada malam hari ini ada 70%-nya. Saya malam ini saya tegaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya dengan Pak John berharap masyarakat Wasur menyeluruh nanti tanggal 27 November bisa putihkan Wasur untuk Pak Darius dan Pak Christian dan Pak Kusmanto. Arus dan Pisto siap. Ini catatan yang saya harus tulis dan saya harus ingat. Jadi ngomong siap, ini saya akan ingat.